memulai ibadah pada saat sore hari ini, saya ingin menyapa setiap jemaat yang mengikuti ibadah di Hotel Pop Tebet, juga yang mengikuti ibadah secara live streaming dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Seminggu telah berlalu, Tuhan telah kembalikan kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyukur limpah terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang berjalan ini. Kami boleh merasakan kasih dan karunia-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Saat ini kami boleh kuat, kami boleh sehat, kami boleh ada di tempat ini. Semua karena berkat anugerah Tuhan. Dan kami mau terus bersyukur dalam hidup kami Tuhan. Kami bangga punya Tuhan Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada buat kami. Bapa, pada saat sore hari ini kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan yang melayani, baik sebagai WL, singer, tim musik, tim media, setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah Tuhan. Juga bagi hamba-Mu yang terkasih yang akan membawa kami dalam kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Tidak satu pun dari kami terlewati. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Kami yang sakit diberi kekuatan, kesembuhan. Kami memiliki beban berat, Tuhan beri jalan keluar Tuhan. Tuhan, Kamu kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami dan layakan kami Tuhan. Sebelumnya Kau mengampuni segala kekurangan kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami ingin selalu memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati hotel ini, Hotel Pop Tebet Tuhan, di tempat kami beribadah bersekutu. Biarlah Tuhan di tempat ini terjadi kebangunan dan terjadi Tuhan kuasa kemuliaan Tuhan yang nampak di tempat ini. Tuhan berkati setiap tamu yang ada di hotel ini Tuhan. Boleh mendengarkan ibadah ini dan kami boleh menjadi berkat di tempat ini dan dimanapun berada. Tuhan berkati terus Tuhan AGC Jakarta agar terus Tuhan berkembang menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Berkati kami Tuhan, ini hidup kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Dan kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Kami ingin datang padamu sebab Engkau Bapa kami yang baik Tuhan, yang selalu menuntun kami dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur selalu. Katakan memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, makin nyata ku rasakan. Sebab Kau Bapakku yang baik Tuhan, yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari jemaat Tuhan, saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujiannya sekali lagi. Katakan Tuhan, kami ingin memandang wajah-Mu selalu Yesus. Kami ingin merasakan hadirat-Mu selalu Tuhan. Haleluya. Memandang wajah tinggal dekat
wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, amin. Tinggal dekatmu, syafaat tidak lara hidupku, sebab Kau Bapa kami yang baik Tuhan. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku seperti kata ku rasakan. Sebab Kau Bapa kami yang baik Tuhan. Bapa kami penuh karunia, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Oh, sebab Kau Bapa kami yang baik Tuhan, Kaulah Bapa-Ku yang baik. Amin. Sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Benar Tuhan, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Benar Tuhan, Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Jemaat Tuhan, katakan Bapa-Ku yang baik, Bapa-Ku yang baik. Benar Tuhan, Kau Bapa kami yang baik, sangat ku cinta, kami mencintai. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Beri kemuliaan Tuhan saudara. Oh, sebab Kau Bapa kami yang baik Tuhan, Kaulah Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik,
bersyukur selalu kepadamu Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Aku mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Kami ingin bersyukur selalu Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik. Bersyukur. Haleluya Tuhan. Kami mau bersyukur selalu Tuhan. Sebab Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau gak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ingin terus bersorak menyanyi buat Engkau Tuhan. Kami ingin meninggikan nama-Mu Yesus. Oh haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana. Amin. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau disembah. Katakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Katakan ibu nyanyi Hosana. Ibu nyanyi Hosana. Amin. Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah Tuhan. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah.
demi kemuliaan Kau Tuhan. Oh haleluya, benar Tuhan. Kaulah kami yang layak kami sembah, dan kami ingin lebih lagi menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Kiranya setiap pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Ini kami dalam nama Yesus, kami siap lebih lagi memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Apa kabar saudara? Di ruangan ini penuh tapi nggak kedengaran suaranya. Apa kabar saudara? Amin. Kita mau berikan pos kanan kiri depan belakang kita. Terima sukacita. Silakan terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang penuhiku. Saudara percaya saat ini sukacita surga nyata bagi Anda dan saya. Amin saudara. Kita berkatakan kembali, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, takutkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau berperang bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga nyata. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Kita sambung pujian kita dengan sungai sukacita mengalir. Amin. Jemaat katakan sungai sukacitaku mengalir dalamku. Katakan, oh iya. Anggur sukacitaku melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sukacitamu ada dalamku. Katakan sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh iya. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu
penuh mengalir bersamamu, bertukar di dalamku, hatiku timku Tuhan dalam kegelapanmu. Hatiku Tuhan di dalam sukacitamu, Bapaknya Tuhan yang membuat duka citaku penuh. Bapaknya siapa saudara? Bapaknya Tuhan yang membuat duka citaku penuh. Katakan sekali lagi, Bapaknya Tuhan. Bapaknya Tuhan yang membuat duka citaku penuh. Haleluya. Silakan duduk saudara. Saudara penuh dengan sukacita, amin. Kita mau sambung kembali pujian. Saat ini Tuhan mengerahkan segala kekuatannya untuk membantu kita. Yang lemah dikuatkan, yang memiliki beban berat diberi jalan keluar. Amin saudara. Kita mereka menyanyi dengan iman, dengan sukacita. Katakan, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Kerahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Saya jemput saudara kembali untuk bangkit berdiri. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Amin. Tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan waktumu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersorak. Katakan, hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan lagi, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Jemaat Tuhan, katakan Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Sebab Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Amin saudara. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita kembali mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan telah mengantarkan kami dalam pujian kami dan penyembahan kami. Saat ini Tuhan, bagian kami ingin duduk diam mendengarkan firman-Mu.
Kiranya Tuhan setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu yang terkasih, Pastor Ari Lute, itu boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami boleh mendengarkan, kami boleh merenungkan firman itu Tuhan, dan kami boleh menjalani dalam kehidupan kami. Biar Tuhan hidup kami boleh dirubahkan Tuhan, pikiran kami boleh dirubahkan Tuhan, setiap apa yang tidak baik di dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan menirik setiap kami Tuhan. Melalui hamba-Mu yang terkasih, Tuhan memberkati setiap kami. Biar setiap apa yang disampaikan oleh Pastor Ari Lute, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu, sambut firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita menaikkan satu pujian yang mengatakan dalam segala kesusahan, dalam segala keadaan, baik berlimpah maupun senang, tetap Yesus, tetap cinta Yesus. Dan biarlah saudara ini menjadi iman kita, menjadi doa kita, dan menjadi janji kita bahwa sekali Yesus tetap selamanya Yesus. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin. Di tiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Amin. Katakan sekali, Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari jemaat Tuhan katakan sekali lagi. Kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan, Tuhan, dalam setiap keadaan kami Tuhan, dalam setiap musim kami Kau selalu ada Tuhan. Terima kasih. Dalam segala keadaan, amin. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Amin Tuhan. Di tiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Amin Tuhan. Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Benar Tuhan, harapan kami gak pernah pudar Tuhan. Karena kasih-Nya selalu ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus.
Amin. harapanku tak akan hilang. Saya serahkan pada hambanya yang terkasih. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesusku. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. oh Yesusku. Oh Yesusku, Kau selamanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini iman kami Bapa. Kami mau katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus dalam hidup kami. Sekali Yesus sebagai iman kami. Sekali Yesus sebagai Tuhan kami. Sekali Yesus yang pengharapan kami. Sekali Yesus yang kami harapkan. Yang kami andalkan. Selamanya tetap Tuhan Yesus dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapak mau berdoa Tuhan. Kau berkati kami semua, kami percaya kami menikmati setiap hadirat-Mu di tempat ini. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan Yesus. Kami menikmati penyembahan di tempat ini Bapa, di gereja kami. Di rumah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan. Setiap pujian penyembahan ini menjadi persembahan kami yang hidup. Dan karena kami menikmati hadirat-Mu. Membawa pemulihan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kami sakit. Kami percaya kami disembuhkan. Kami yang lemah kami dikuatkan. Kami yang berbeban berat kami diberi kelegaan kesegaran. Kami yang dalam pergumulan Tuhan berikan jawaban. Kami yang dalam keraguan Tuhan berikan kepastian. Bahkan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga kami diberkati Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Berterima kasih Bapa. Untuk setiap hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami. Firman-Mu memulihkan setiap kami. Mengubahkan cara pandang kami. Dan firman-Mu sebagai petunjuk penopang bagi kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Ini syukur kami Bapa, ini doa kami. Haleluya. Amin. Salam, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam semuanya. Gimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Akhir bulan luar biasa, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kasih Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Matius pada pasal yang ke-15 ayat 23. Injil Matius pada pasal yang ke-15 ayat yang ke-23. Ya. Hari ini kita akan bicara mengenai ujian iman. Saya akan bacakan bagi kita. Matius pada pasal yang ke-15 ayat 23 dikatakan, ya, bersama kita baca, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, secara garis besar kalau kita baca dalam Matius pada pasal yang ke-15, ya, khususnya dari ayat 21 sampai ayat yang ke-28, apa yang terjadi di situ Bapak Ibuku? Di situ kalau kita baca kembali di pasal yang ke-14, pada saat itu, ya, pada saat itu dikatakan bahwa pada masa itu sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes. Dikatakan
Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawai, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Matius 14 ayat 1. Jadi pada saat itu Bapak Ibu Saudara, Herodes menjadi raja wilayah. Dan untuk menyenangkan orang Yahudi, Herodes membunuh Yohanes Pembaptis. Dan ketika Yohanes Pembaptis dibunuh, Bapak Ibu Saudaraku, karena dia punya banyak murid, ya, dia dibunuh. Dan apa yang terjadi? Waktu itu orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat, mereka punya kesempatan untuk mengawasi setiap ajaran, untuk mengikuti, untuk mengikuti bukan untuk mau supaya mereka mengikuti apa yang dikatakan Yesus, tetapi mereka mulai mengawasi apa ajaran daripada Tuhan Yesus. Makanya ketika di ayat yang kalau kita baca di sini di Matius pada pasal 15 ayat yang ke-21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, yaitu sebuah wilayah yang dinamakan wilayah Fenisia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus menyingkir bukan untuk healing, Bapak Ibu Saudaraku. Ingat baik, Yesus menyingkir untuk menenangkan diri. Kenapa? Karena Yesus diikuti terus oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang berasal dari Yerusalem. Mereka datang, mereka terus mencobai Yesus. Makanya di pasal 15 ayat yang pertama dikatakan, kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Yesus pergi dari daerah Genesaret namanya, dia pergi keluar wilayah Israel. Dia pergi keluar dari wilayah Palestina, dia pergi ke satu tempat namanya Fenisia. Dia menyingkir ke situ dengan tujuan untuk menenangkan diri. Kenapa? Karena Yesus diikutin. Yesus diawasi dengan begitu ketat setelah kematian Yohanes Pembaptis, ya. Jadi dia menyingkir tujuannya untuk menyendiri, Bapak Ibu Saudaraku. Dia untuk menenangkan diri. Kenapa? Karena dia diawasi dengan begitu ketat. Dan kita melihat di sini, dalam penyingkiran Yesus, dalam kesendirian Yesus, dalam masa ketenangan Tuhan Yesus di Sidon atau Tirus, Bapak Ibu Saudaraku, di situ ternyata Yesus pun tetap melayani. Kenapa? Karena kabar mengenai kesembuhan, kabar mengenai mujizat yang Yesus lakukan, itu tersebar sampai ke banyak tempat, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan hanya di wilayah Israel, tetapi juga tersebar keluar wilayah Israel. Sehingga apa? Ketika orang melihat Tuhan Yesus, mereka mengharapkan supaya Yesus bisa memulihkan mereka ketika mereka sakit atau ketika keluarga mereka sakit. Dan di sini dikatakan, lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ya, pasal 15 ayat yang ke-21 dan ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi? Yesus nggak langsung menyembuhkan anak perempuan dari anak, ya dikatakan di sini bahwa Yesus nggak langsung menyembuhkan anak perempuan dari wanita yang berasal dari Kanaan tersebut, wanita yang berasal dari Sidon tersebut. Kenapa? Karena Yesus berkata, dia bukan orang Israel. Tetapi tujuan Yesus di situ, Yesus mau menguji iman dari wanita yang bukan keturunan Israel. Yesus sedang menguji iman dari orang yang bukan keturunan Yahudi. Apakah dia tetap punya iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus? Makanya hari ini kita berbicara mengenai ujian iman. Bapak Ibu yang belum punya kertas putih boleh, kalau yang sudah punya dan mau mengikuti boleh. Kita akan masuk ke PowerPoint kita di sore ini. Ya, kita masuk ke PowerPoint kita. Kalau Bapak Ibu belum punya pulpen, di depan ada 2 pulpen, sisa satu di depan bisa dipakai untuk menulis. Dikatakan di sini, di slide yang pertama. Ayo Bapak Ibu kita baca bersama, dikatakan ujian iman adalah fase penggenapan janji Tuhan. Ujian iman bukan perkara mudah.
tetapi selalu mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa seperti lagu yang kita dengar tadi, ku nyanyi Hosana, tapi di awal lagu itu sangat menarik. Ujilah aku Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Orang-orang yang mengatakan bahwa dia siap untuk diuji oleh Tuhan, berarti dia siap dengan segala konsekuensinya. Dia siap bahwa kehidupannya sesuai kebenaran firman Tuhan. Dia siap bahwa dia hanya mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Makanya dikatakan di sini, ujian iman adalah fase penggenapan janji Tuhan. Ujian iman bukan perkara mudah, tetapi selalu mendatangkan kebaikan. Ingat baik Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita baru percaya Yesus, ketika kita baru percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian mungkin juga ada fase di mana fase awal kita semangat di dalam Tuhan Yesus, kita doa hari ini, besok Tuhan jawab. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, tapi coba kalau kita sudah tahunan mengikuti Tuhan, kita sudah lama mengikuti Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita doa hari ini, mungkin 5 tahun ke depan baru Tuhan jawab. Kita doa hari ini, nggak langsung Tuhan jawab Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan mau bahwa kita menjadi anak-anak yang nggak gampangan. Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan. Tuhan mau kita menjadi orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Orang percaya yang nggak manja Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan, kalau Tuhan nggak jawab doa saya, pokoknya saya nggak mau ke gereja. Kalau Tuhan nggak jawab doa saya, pokoknya saya nggak mau melayani. Kita mulai Kita mulai berperkara dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bahkan mulai ngancam Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Padahal sebenarnya hari ini kalau kita mau meneliti kehidupan kita, selagi kita masih punya napas hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, napas yang gratis untuk beraktivitas, itu adalah anugerah Tuhan yang dahsyat. Amin. Kalau kita mau menghitung seberapa berharganya napas itu, kita bisa ke rumah sakit. Kita bisa melihat orang-orang yang ada di IGD atau UGD, Bapak Ibu Saudaraku, mereka sedang dirawat di sana. Mereka pakai alat bantu pernapasan. Dan itu jumlahnya, itu bayarannya mahal, Bapak Ibu Saudaraku. Artinya di sini dikatakan bahwa ujian iman adalah fase penggenapan janji Tuhan. Walaupun ujian iman bukan perkara mudah, tetapi selalu mendatangkan kebaikan. Coba kita buka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Ibrani pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-8. Surat Ibrani pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita semua orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita dalam mengikuti, kita dalam ujian iman kita, kita dalam ujian iman bukanlah perkara mudah bagi orang percaya. Bagi orang percaya yang sudah menjalani imannya, mengiring iman bersama dengan Tuhan di fase yang lama, Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun kita doa, lama baru Tuhan jawab. Di waktu Tuhan lama tapi kita nggak menyerah, amin. Tetapi kita justru terus melihat kebaikan Tuhan. Justru di setiap proses untuk kita menuju jawaban Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melihat banyak perkara-perkara yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Tuhan akan melatih kita supaya kita memiliki namanya kesabaran. Tuhan melatih kita supaya kita nggak menjadi orang yang buru-buru, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan melatih kita supaya kita bukan menjadi anak-anak yang gampang, tetapi Tuhan melatih kita untuk kita menjadi anak-anak yang dewasa. Artinya ternyata ujian iman mendatangkan kedewasaan iman dalam kehidupan kita. Makanya sebagai orang percaya yang dewasa imannya, Bapak Ibu, mau Tuhan jawab besok. Mau Tuhan jawab doa kita besok. Mau Tuhan jawab doa kita minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau beberapa tahun ke depan. Kita tetap mengikuti Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, Bapak Ibu Saudaraku. Walaupun kita perlu mengalami apa yang kita doakan, tetapi percayalah, dalam proses menuju ke sana, banyak pelajaran iman, banyak pelajaran rohani yang akan kita alami bersama dengan Tuhan. Tuhan mau mendidik kita
supaya kita bukan menjadi anak-anak yang mudah. Kita bukan menjadi anak-anak yang manja, yang banyak protes. Tetapi Tuhan mau mendidik kita untuk kita menjadi anak-anak yang dewasa di dalamnya. Anak-anak yang dewasa, dia nggak ngancam Tuhan. Anak-anak yang dewasa di dalam Tuhan, dia nggak ngancam Tuhan, dia nggak protes kepada Tuhan. Tetapi orang yang dewasa di dalam Tuhan, dia selalu melihat waktu Tuhan. Karena di waktu Tuhan pasti ada kebaikan. Amin. Makanya di slide berikutnya dikatakan bentuk-bentuk ujian iman. Yang pertama, didiamkan. Coba kita buka kembali Matius pada pasal 15 ayat 23. Seperti yang kita baca tadi, nats yang kita baca. Matius pada pasal 15 ayat 23 dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi Yesus dalam masa kesendiriannya, Yesus dalam masa menenangkan diri, masa tenang Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena salah satu teman dari Yesus yaitu Yohanes Pembaptis yang adalah seorang pelayan yang hebat sudah meninggal. Dan Yesus dalam masa penyingkirannya ke daerah Venesia, ke daerah Tirus dan Sidon, Bapak Ibu Saudaraku, ya, Yesus berpikir bahwa nggak ada orang yang akan mengenal dia. Tetapi ketika dia sampai di sana, ketika Yesus sampai di Tirus dan Sidon, ternyata nama Yesus sudah populer di sana. Yesus sudah viral di sana, Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena ketika Yesus melakukan mujizat, banyak orang mulai bertanya, banyak orang mau mengalami mujizat di dalam Tuhan. Dan ketika Yesus dalam masa ketenangnya, dalam masa penyingkirannya, tiba-tiba ada seorang wanita datang, berteriak-teriak supaya anak ceweknya dapat disembuhkan karena dia kerasukan setan. Apa yang terjadi? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruh ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Pertama Bapak Ibu Saudaraku, kenapa Yesus nggak mau menjawab? Kenapa Yesus mendiamkan? Makanya di slide berikutnya dikatakan, seperti apa yang kita percaya dan doakan tidak dengar. Dikatakan sini, seperti apa yang kita percaya dan doakan tidak didengar. Sebenarnya pada saat momen itu Yesus diam. Ya, Yesus guru dari para muridnya, Yesus diam Bapak Ibu Saudaraku. Yesus diam bukan berarti Yesus nggak perhatian. Jangan salah tangkap Bapak Ibu Saudaraku. Yesus diam bukan berarti Yesus nggak memperhatikan. Tetapi diamnya Yesus di sini, Yesus mau menguji iman dari orang Sidon tersebut. Iman dari orang Venesia tersebut. Karena selama ini fokus pelayanan Yesus hanya di orang-orang Israel, Bapak Ibu Saudaraku. Fokus pelayanan Yesus hanya kepada orang-orang Israel. Sehingga Yesus mungkin belum bisa memastikan iman dari wanita tersebut. Atau jangan-jangan iman wanita tersebut hanya karena soal kesembuhan. Makanya Yesus mendiamkan karena guru dari para murid 12 orang ini diam. Biasanya murid-muridnya langsung bertindak, Bapak Ibu Saudaraku. Suruh pergi. Ya, suruh diam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tetapi apa yang selanjutnya terjadi di ayat yang ke-25. Tetapi Yesus, perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Bapak Ibu Saudaraku, kita fokus bahwa di sini wanita tersebut tidak didengar. Yesus hanya diam. Tetapi wanita tersebut tidak pasif. Wanita tersebut mungkin paham bahwa Yesus sedang menguji imannya. Maka wanita tersebut semakin datang kepada Yesus, semakin mau datang kepada Yesus. Jadi di sini kita pelajari bahwa ketika Yesus belum menjawab doa kita, seperti kesan bahwa ketika Tuhan belum mendengar apa yang kita doakan, Tuhan diamkan apa yang kita doakan, Bapak Ibu Saudaraku, bukan berarti kita juga diam. Kalau Tuhan diam,
ya sudah saya juga diam. Kalau Tuhan belum jawab doa saya, masa ya kita juga diam-diam kayak suami istri, Bapak Ibu Saudaraku, saling diam-diaman, ya kan? Kalau ibu-ibu diam, bapak juga diam, semuanya saling diam-diaman. Enggak, sama Tuhan enggak seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Tuhan diam, ya dikatakan seperti apa yang kita percaya dan doakan tidak dengar. Tapi ini kata pasif. Di itu pasif, Bapak Ibu Saudara, enggak aktif. Kalau ketika dalam tanda kutip Yesus mendiamkan, Tuhan mendiamkan doa kita, Tuhan mau sedang memberikan kita pelajaran supaya kita bersabar, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya kita makin aktif lagi mencari Tuhan. Supaya kita lebih dan lebih lagi mencari Tuhan. Makanya ketika wanita tersebut didiamkan, dia teriak, Bapak Ibu Saudara. Makanya ketika Yesus menjawab, wanita tersebut, wanita itu wanita Sidon ini, wanita Fenisia ini, nggak langsung pergi. Tuhan nggak perhatian sama saya. Ya sudah saya pergi. Dia nggak pergi, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi dia dengan kerendahan hati, dia mau terus datang kepada Tuhan. Makanya di ayat berikutnya dikatakan, di slide berikutnya, dikatakan, di slide berikutnya, seperti apa yang kita minta dan doakan tidak dijawab. Ketika kita dalam masa pendiaman, ketika Tuhan mendiamkan kita seperti wanita Fenisia ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya sepertinya kalau kita melihat di sini bahwa Tuhan gak menjawab apa yang kita minta, Tuhan gak menjawab apa yang kita doakan. Tetapi ingat baik, Bapak Ibu Saudaraku, semakin kita merasa bahwa Tuhan diam, justru disitulah kita menyadari bahwa kita sedang mengalami ujian. Amin. Semakin kita mengalami, semakin kita paham, sepertinya Tuhan diam ini. Sepertinya Tuhan gak dengar doa saya. Sepertinya apa yang saya minta gak dijawab, gak dipeduli sama Tuhan. Justru dalam masa ini, Bapak Ibu Saudaraku, kita makin aktif lagi untuk mencari Tuhan. Ketika Tuhan diam, kita gak diam. Justru ketika Tuhan diam, kita makin semangat untuk datang kepada Tuhan. Mau perkara doa kita dijawab atau tidak. Yang penting di sini kita belajar bahwa di momen tersebut kita sedang mengalami namanya ujian iman. Ujian iman gak gampang, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ujian iman gak gampang. Ketika Ayub mengalami ujian, itu gak gampang. Ayub terkenal. Ayub kaya di sebelah timur sungai Yordan. Karena di sebelah barat ada Abraham, Bapak Ibu Saudaraku. Sebelah timur sungai Yordan, Alkitab dengan detail mengatakan Ayub sangat kaya di sebelah timur sungai Yordan. Dan Ayub punya banyak kenalan. Ketika Ayub buat pesta, ya, anak-anaknya buat pesta, Ayub buat pesta, anak-anaknya buat pesta, Bapak Ibu Saudaraku, banyak yang datang. Tetapi ketika Ayub mengalami ujian iman, yang banyak orang itu kemana? Yang tinggal cuma 4 orang. Itu pun mereka tiap hari protes, Bapak Ibu Saudara. 3 atau 4 orang teman-teman dari Ayub. Ya, artinya di sini kita melihat bahwa dalam masa proses ujian iman itu, kita bisa tahu siapa teman sejati kita. Amin. Ya, di masa jaya kita 100 orang bisa jadi sahabat kita. Tetapi di masa titik terendah kita, kemungkinan bisa 1, 2, terkadang nggak sampai 10 orang. Artinya di masa ujian iman itu, Tuhan sedang memfilter kita. Tuhan sedang memurnikan kita bahwa kita harus terus mencari Tuhan. Ayub ketika mengalami ujian, dia nggak diam. Ayub nggak diam. Ayub tetap datang kepada Tuhan. Ayub tetap menyembah Tuhan. Karena Ayub percaya ada momennya Tuhan akan memulihkan keadaannya. Makanya kita lanjut di slide berikutnya. Respon yang benar saat didiamkan adalah sabar dan tidak menggerutu. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita sedang didiamkan Tuhan dalam tanda kutip, ketika kita sedang mungkin mengambil sebuah asumsi, belum sebuah kesimpulan, masih sebuah anggapan bahwa Tuhan tidak mendengar doa kita, bahwa Tuhan gak menjawab doa kita, justru disitulah kita belajar untuk sabar menanti waktunya Tuhan. Disitulah kita sabar untuk gak ngomel ke Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kita sabar supaya kita gak menggerutu, kita gak ngedumel di hadapan Tuhan. Kita gak protes sama Tuhan.
Kita nggak ngancam Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, hati-hati kalau kita ngancam Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Yang punya kuasa adalah Tuhan. Tuhan yang punya kuasa, kita nggak punya kuasa. Kita diberi kuasa, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi mari kita belajar. Ketika dalam tanda kutip kita didiamkan, kita sabar dan tidak menggerutu. Dikatakan di slide berikutnya, orang yang sabar pasti menerima apa yang dijanjikan. Kita buka dalam Ibrani pada pasal yang ke-6, ayat 11 dan 12. Ibrani pada pasal yang ke-6, ayat 11 dan 12. Bersama kita baca, di sini dikatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau kita sedang didiamkan Tuhan, mari kita belajar untuk sabar. Kita belajar untuk sabar dan menjadi penurut Kristus. Justru ketika Tuhan diam, di situ kita akan mulai refleksi diri. Ketika justru Tuhan diam, di situ kita belajar untuk evaluasi diri. Ketika Tuhan diam, dalam tanda kutip Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar untuk memperbaiki diri. Mungkin ada yang salah sama kehidupan kita. Mungkin ada yang kurang di hadapan Tuhan. Kita mulai belajar untuk mengoreksi diri kita, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya apa? Supaya pada akhirnya kita menjadi penurut Kristus. Kita menjadi orang yang mengikuti apa maunya Kristus. Jadi yang pertama tadi, bentuk-bentuk ujian iman. Yang pertama didiamkan, dan yang kedua ditolak. Ini enggak enak Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita buka Matius pasal yang ke-15 ayat 24. Matius pada pasal yang ke-15 ayat 24 di sini katakan, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dalam sejarah bangsa-bangsa di Timur Tengah, semua punya penyembahannya masing-masing. Orang Filistin punya, orang Israel punya. Ya, kalau orang Filistin terkenal dewa Dagon. Itu bentuknya kayak ikan Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sama dengan bangsa Babel, bangsa Asyur. Itu dewa mereka bentuknya mirip ikan. Dan setiap bangsa-bangsa itu mereka punya penyembahannya masing-masing. Dan orang Israel punya penyembahannya, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan mereka dijanjikan akan ada Mesias atau penyelamat yang akan menyelamatkan mereka. Makanya Yesus mengatakan begini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sebenarnya di sini Yesus sedang mengetes Bapak Ibu Saudaraku. Ketika dikatakan ujian iman itu terjadi, bentuk yang kedua tadi ketika ditolak, apakah wanita tersebut langsung mundur? Dia nggak mundur Bapak Ibu Saudaraku. Ketika dalam tanda kutip dia mengalami penolakan dari Tuhan, ya, dia mengalami penolakan dari Tuhan. Wanita tersebut nggak diam, tetapi justru wanita tersebut makin semangat untuk mendekat kepada Tuhan. Makanya slide-nya dikatakan perasaan tertolak adalah penghalang untuk menerima mujizat Tuhan. Ya, di slide sebelumnya dikatakan perasaan tertolak adalah penghalang untuk menerima mujizat Tuhan. Ketika orang mengalami penolakan, bahkan wanita tersebut mengalami penolakan langsung dari Tuhan. Wanita tersebut nggak menyerah, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika penolakan terjadi, justru wanita tersebut makin semangat mau datang kepada Tuhan. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa setiap bangsa di Timur Tengah punya Allahnya masing-masing. Dan setiap bangsa-bangsa di Timur Tengah, mereka saling mengklaim bahwa mereka yang terbaik, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya orang Israel pun mengklaim mereka adalah anak-anak Tuhan, mereka yang paling terbaik. Di luar Israel adalah binatang. Minta maaf Bapak Ibu Saudara, mereka katakan begitu. Tetapi ini adalah contoh yang gak mungkin kita ikuti Bapak Ibu Saudara. Karena kita percaya di dalam Tuhan gak ada lagi perbedaan, amin. Mau bangsa manapun, sekali dia percaya Yesus, kita adalah saudara dalam Tuhan. Makanya Paulus mengatakan gak ada lagi perbedaan orang Yahudi, orang Yunani,
tapi semuanya sudah sama. Ya, makanya sebagai orang percaya kita harus menerima ini. Enggak semua istiadatnya kita ikuti, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi yang kita ikuti adalah apa yang Yesus katakan. Makanya dikatakan bahwa aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Tetapi ayat yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, wanita tersebut sepertinya mengalami penolakan. Ya, di slide berikutnya dikatakan sekalipun merasa tertolak, jangan memendam kepahitan dan lari dari Tuhan. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Sekalipun merasa tertolak, jangan memendam kepahitan dan lari dari Tuhan. Wanita tersebut nggak lari dari Tuhan. Ketika dia mengalami penolakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, wanita tersebut tetap nekat, tetap mau datang kepada Tuhan. Kenapa? Anaknya memerlukan kesembuhan. Anaknya mau dipulihkan. Ternyata kalau rahasia kita mengalami pemulihan dalam Tuhan, jangan pernah menyerah untuk mencari Tuhan. Amin. Jangan pernah menyerah untuk datang kepada Tuhan, maka kita akan mengalami pemulihan. Jangan pernah menyerah untuk mau terus ikut Tuhan, maka kita akan mengalami pemulihan. Jangan pernah menyerah untuk punya prinsip, sekali Yesus, tetap Yesus, amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Walaupun dalam tanda kutip sepertinya kita ditolak. Jangan pernah kepahitan sama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Kepahitan sama sesama juga nggak boleh, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau sama Tuhan, keterlaluan. Tuhan, saya sakit hati sama Tuhan. Karena Tuhan gak menjawab doa saya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, napas kita gratis. Ya, untuk beraktivitas. Jadi gak usah sakit hati sama Tuhan, gak usah sakit hati memendam kepahitan dengan sesama Bapak Ibu Saudaraku. Makanya coba kita buka Lukas pada pasal 18 ayat 1 sampai 8. Saya akan meringkasnya bagi kita. Lukas pada pasal yang ke-18 ayat 1 sampai 8. Ya, di sini dikatakan bahwa perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di sini dikatakan bahwa Bapak Ibu Saudara, ada seorang hakim yang lalim. Hakim yang enggak benar, Bapak Ibu Saudara. Dan hakim ini enggak selalu membela kebenaran. Makanya di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa ayat yang ke-5. Namun ayat yang ke-6 dikatakan kata Tuhan camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Itu pertanyaan Bapak Ibu Saudaraku. Ingat baik, ketika kita mau sebagai orang percaya, terkadang orang percaya itu dalam tanda kutip agak egois. Ketika kita berdoa, ada orang yang sudah tahu kapan Tuhan datang, ya, kapan Tuhan datang yang kedua. Waktu zaman COVID, Bapak Ibu Saudaraku, banyak yang bernubuat, tetapi nggak terjadi. Ada ketika 2011, ada seorang ibu juga bernubuat begini. Saya nggak sebut nama Bapak Ibu. Nanti 2012 dunia berakhir. Ternyata dunia nggak berakhir Bapak Ibu. Kita sudah sampai 2024. Ibunya yang berakhir. Ibunya sudah dipanggil Tuhan sebelum 2012. Ada mama-mama namanya Mama L namanya. Bukan Mama Lute Bapak Ibu Saudaraku. Ada Mama L namanya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ketika kita punya iman yang baik di dalam Tuhan, ya, jangan sampai iman itu egois. Orang selalu Tuhan kapan datang, tetapi kita nggak menyiapkan iman kita kepada Tuhan. Makanya Tuhan mengatakan begini, Tuhan menguji kita, ujian iman itu begini. Kalau saya datang, Tuhan bilang, kalau dia datang sekarang, adakah iman di bumi? Atau apakah sudah banyak orang diselamatkan bagi Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita belajar bentuk-bentuk dari ujian iman ini. Dengan tujuan apa? Supaya kita tahu bahwa ketika kita di masa didiamkan, kita nggak diam dengan Tuhan. Bahkan ketika kita di masa ditolak pun,
kita tetap mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Makanya kita lanjut ke Matius pada pasal 15 tadi, ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya, atau sisa-sisa roti yang jatuh dari tuannya. Artinya nats ini begini, bahwa keselamatan itu muncul dari bangsa Yahudi. Karena Yesus adalah orang Yahudi, Bapak Ibu Saudaraku. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus, yang walaupun dia bukan orang Yahudi, walaupun dia bukan orang Israel, yang dalam tradisi Yahudi dianggap sebagai enggak berguna, Bapak Ibu Saudaraku, tetapi justru karena iman percaya kita kepada Tuhan, ya, kita mengalami keselamatan. Makanya wanita ini terus datang kepada Tuhan. Dikatakan bahwa benar Tuhan, namun anjing itu makan dari sisa-sisa dari meja tuannya. Artinya begini, keselamatan itu muncul dari bangsa Israel. Akan turun kepada siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya wanita tersebut mengalami pemulihan, anaknya dipulihkan. Makanya Yesus mengatakan begini, ya, hai ibu besar imanmu, maka terjadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, di sini kita belajar. Kita didiamkan Tuhan, kita nggak menyerah. Kita didiamkan Tuhan, semakin aktif kita mencari Tuhan. Ketika kita seperti kita ditolak oleh Tuhan, kita terus mau datang kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan melihat keaktifan kita. Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Tuhan melihat kita adalah orang-orang yang penurut di hadapan Tuhan. Dan sepertinya kita ditolak, Bapak Ibu Saudaraku, kita nggak menyerah di hadapan Tuhan. Tetapi justru semakin ditolak, kita makin berserah kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara? Pemulihan akan terjadi, amin. Pemulihan akan terjadi ketika kita mau terus datang kepada Tuhan. Makanya di slide berikutnya, respon yang benar ketika mengalami perasaan tertolak adalah, ya Bapak Ibu bisa mengisi di slide di outline khotbah. Pertama, mendekat. Ketika kita ditolak Tuhan, ketika kita didiamkan Tuhan, kita makin mendekat kepada Tuhan. Dan yang kedua, menyembah. Ketika sepertinya kita ditolak, didiamkan Tuhan, justru kita makin menyembah Tuhan. Dan yang berikutnya, terus berdoa. Ya, terus berdoa. Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhan hanya mau melihat kesungguhan hati kita. Tuhan hanya mau melihat kita, apakah kita ujian iman kita berhasil atau tidak. Tuhan hanya mau melihat apakah kita mudah dibentuk oleh Tuhan. Tuhan mau melihat apakah kita adalah orang yang dewasa di dalam Tuhan. Makanya disebut di slide berikutnya, direndahkan atau dilecehkan. Ya, di bagian berikutnya di ayat yang ke-26 seperti yang sudah dibahas tadi. Ya, apapun realita kehidupan yang kita alami, kita harus tetap memegang kuat-kuat setiap firman yang Tuhan berikan menjadi rema atau kekuatan dalam hidup kita. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tetap pegang kuat firman Tuhan. Tetap pegang kuat karena firman Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, wanita tersebut, wanita Kanaan tersebut, atau wanita Fenisia tersebut, wanita Sidon atau Tirus, ya dari Sidon tersebut, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dia tetap memegang teguh firman Tuhan. Ya, dia tetap memegang teguh firman Tuhan. Bahwa keselamatan dari bangsa Yahudi betul. Tetapi dia pun akan mengalami keselamatan itu. Dia pun akan mengalami pemulihan itu. Karena dia tahu dia berhadapan dengan Yesus yang memulihkan keadaannya. Berikutnya dikatakan hasil ujian iman. Pertama dikatakan iman bertumbuh menjadi besar. Wanita tersebut, Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya dia mengalami pertumbuhan iman yang dahsyat. Orang yang tertolak dan dia terus maju, Bapak Ibu Saudaraku, dia akan terus gak menjadi orang yang mudah menyerah. Kenapa? Imannya menjadi bertumbuh dan dia menjadi besar. Yang kedua, doa dijawab sesuai level imannya. Wanita tersebut
memerlukan pemulihan, kesembuhan bagi anaknya. Dan walaupun dia ditolak, didiamkan oleh Tuhan Yesus. Bahkan dalam tanda kutip dia dilecehkan, dia nggak dianggap, direndahkan. Tetapi dia terus mau maju. Dan akhirnya di slide berikutnya dikatakan melihat pertolongan Tuhan. Di kesimpulannya kita baca bersama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Ya, kalau Bapak Ibu sudah selesai menulis, mari kita baca bersama kesimpulan di khotbah ini, kesimpulan di slide yang terakhir. Ya, dengan suara, dengan iman kita katakan bersama, ketika kita merasa tidak ada satupun menolong, jangan putus asa. Tuhan punya banyak cara dan tidak kekurangan cara untuk menolong kita. Amin. Kiranya firman Tuhan ini menjadi penolong bagi kita. Saya percaya ketika kita makin belajar kebenaran firman Tuhan, kita menjadi anak-anak atau orang percaya yang dewasa di dalam Tuhan, yang gak mudah menyerah. Anak-anak Tuhan yang gak gampangan di hadapan Tuhan, tetapi anak-anak yang terus berserah kepada Tuhan. Amin. Terus maju, terus lakukan apa yang menjadi bagian kita. Ujian iman terus terjadi Bapak Ibu Saudara. Tapi ingat baik, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang terus datang kepada Tuhan, orang yang tidak menyerah di hadapan Tuhan, dia akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Bapak. Kami belajar bagaimana ujian iman Tuhan. Nggak gampang ketika kami mengalami, kami didiamkan. Bahkan kami ditolak, kami direndahkan. Ketika doa-doa kami belum dijawab oleh-Mu Tuhan. Tetapi justru disitulah Bapa kami belajar untuk mau bertumbuh dewasa. Belajar untuk sabar. Belajar untuk hanya mengandalkan Tuhan. Belajar hanya untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Tidak meminta pertolongan daripada yang lain. Tidak minta pertolongan yang instan. Tetapi hanya pertolongan dari Engkau Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Apapun ujian iman yang sedang kami lewati hari ini. Mungkin ujian dalam pekerjaan kami. Ujian dalam rumah tangga kami. Ujian dalam usaha bisnis kami. Ujian untuk kami terus jujur di hadapan Tuhan. Ujian prinsip iman kami untuk kami tetap percaya kepada Yesus. Biarlah Bapa, kami keluar sebagai pemenang. Kuatkan kami Tuhan. Karena Engkau memberikan kepada kami roh yang membangkitkan. Roh yang tidak mengalami ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami. Hamba yang menyampaikan bahkan anak-anak-Mu yang mendengarkan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami terus setia, terus aktif, terus mau mencari Tuhan. Ketika ujian iman itu terjadi dalam kehidupan kami. Kami gak pasif, tapi kami aktif di dalam Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami, ujian boleh terjadi. Ujian sedang yang kami alami. Akan mendatangkan kebaikan. Mendatangkan naik level iman kami. Dan akhirnya kami berbuah. Kami berubah dan terus berbuah di dalam Tuhan. Kami menjadi pribadi yang terus dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati gereja kami Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan secara online. Berkati mereka Bapak. Mungkin hari ini mereka sedang mengalami ujian iman. Dalam setiap aspek kehidupan mereka. Tolong mereka Bapak. Sertai mereka Tuhan. Supaya mereka lulus. Supaya mereka bangkit, maju. Mereka tidak menyerah. Tetapi terus berserah dan keluar sebagai pemenang di dalam Tuhan. Ini syukur kami Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah dibawakan oleh Pastor Ari Lute. Kiranya Tuhan memberkati Pastor Ari Lute berserta keluarga. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bagi hambanya yang bertugas, boleh mempersiapkan, kita menaikkan satu pujian. Karena kuasa salib.
sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, darahmu. Bagi yang telah menerima perjamuan, saya jemput untuk bangkit berdiri. Kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh Perjamuan akan kembali dibawakan oleh Pastor Ari Lute. kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Yesus bagi kami. Kami percaya Tuhan kami keluar sebagai pemenang. Kami adalah orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Karena Engkau datang mati bagi kami Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Layakan kami Tuhan. Sucikan kami Bapa. Kuduskan kami Tuhan Yesus. Sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan berkati mungkin apa yang menjadi doa pergumulan kami. Kami percaya Tuhan Engkau mendengarnya Bapa. Haleluya. Amin. Kita baca dalam 1 Korintus pada pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Di sini dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari bersama kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan dengan iman kita katakan bersama, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh kuasa tubuh Yesus Kristus, kami menerima keselamatan hidup kekal di sorga. Kami diciptakan kembali segambar serupa Allah. Tubuh Kristus tertikam, tergantung di kayu salib, agar kami sehat, tidak terkapar di ruang ICU. Kami bebas bahaya dan celaka, bersama keluargaku, dijaga dan dilindungi. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita terima dengan iman, inilah tubuh Yesus Kristus. Kemudian bersama kita angkat anggur di tangan kanan kita. Dan mari Bapak Ibu Saudaraku dengan iman kita katakan bersama, di dalam nama Yesus Kristus
Inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal, yang mengampuni dosa dan segala kesalahanku. Oleh kuasa darahnya yang tertumpah di kayu salib, nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Kami menjadi keluarga kerajaan Allah. Dijanjikan punya rumah di sorga dan di bumi. Oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilurnya, dari ujung kepala sampai ujung kaki sehat sempurna. Mari Bapak Ibu menjadi doa kita. Mungkin saat ini kita mau berdoa bagi keluarga kita. Kita berdoa bagi kesehatan kita. Kita berdoa bagi rumah tangga kita. Kita berdoa bagi setiap pergumulan kita. Permohonan kita. Kita berdoa bagi apa yang kita minta di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini kita berdoa bagi setiap apa yang menjadi pekerjaan, usaha bisnis kita. Kita berdoa supaya pemulihan terjadi. Mari imani di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Anak-anakmu sudah menaikkan doa mereka Tuhan. Kami percaya apa yang menjadi doa kami. Apa yang menjadi permohonan kami. Mendapat jawaban dari Tuhan. Kemudian bersama kita katakan, kami bersyukur oleh kuasa darah Yesus. Kami sehat, kami diberkati, kami dilindungi, kami diangkat sebagai anak Allah. Menjadi ahli waris kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Kita terima dengan iman, inilah darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami telah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan. Apa yang menjadi doa dari umat-Mu Tuhan. Engkau dengar dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Mungkin sepertinya Tuhan diam. Mungkin sepertinya Tuhan menolak. Mungkin sepertinya kami belum melihat. Tapi kami percaya seperti wanita Kanaan itu Tuhan. Kami akan menikmati, mengalami berkat Tuhan. Di waktu Tuhan yang tepat. Kami enggak menyerah. Tapi kami terus aktif di dalam Tuhan. Kami terus semangat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami angkat tangan kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu Yesus. Haleluya Bapak yang baik. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Dan kami percaya apa yang sudah kami doakan. Tuhan akan menjawabnya. Pemulihan terjadi. Kesembuhan terjadi. Doa kami dijawab oleh Tuhan. Rumah tangga kami diberkati. Pemulihan akan keluarga terjadi. Usaha bisnis kami diberkati Tuhan. Dan kami berdoa. Apa yang menjadi permohonan kami, permintaan kami, doa-doa kami. Mendapat jawaban daripada Tuhan. Sehingga yang mungkin kami mengalami keraguan. Saat ini kami mengalami kepastian. Di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bersama kita katakan oleh karena salib-Mu. Oleh karena salib-Mu. Seluruh hidup kami. Seluruh hidupku milik-Mu. Tuhan darah-Mu. Sucikan ku, kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu, pulihkan ku. Sekali lagi katakan oleh karena salib-Mu. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Tuhan darah-Mu, sucikan ku, kuasa salib-Mu, pulihkan ku. Kuasa salib-Mu pulihkan. Kuasa
salibmu, Pulihkanku salibmu, pulihkanku. Ya, silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Gereja kita memiliki beberapa fanpage, ada YouTube dengan nama HGC Jakarta, ada juga Instagram atas nama @hgc.jakarta, dan juga ada Facebook atas nama His Grace Church Jakarta. Setiap kita, saya yakin dan percaya sudah bergabung ya, boleh share, like, boleh juga yang belum boleh follow. Dan ada nomor telepon yang tertera, nomor telepon Pastor Ari Lute dan Pastor Lolita Tobing, boleh dihubungi. Mungkin ada setiap jemaat kita yang mau didoakan, boleh menghubungi pastor yang ada di HGC Jakarta ini. Setiap hari Minggu jam 4 sore kita selalu ada ibadah umum di tempat ini di Hotel Pop Tebet. Kami ngundang setiap kita boleh mengajak kembali jiwa-jiwa yang baru, mengisi bangku-bangku yang kosong, sehingga bersama-sama kita boleh menikmati kemuliaan Tuhan dengan jiwa-jiwa yang baru. Dan setelah itu ada ibadah Sunday School, sekolah minggu, juga ada ibadah pemuda dan remaja. Ada kelebihannya untuk Sunday School kita itu ada letterland ponik yang akan diajarkan oleh Kak Selvi. Mari setiap anak sekolah minggu juga boleh rajin. Lalu doa pagi setiap hari Selasa sampai hari Jumat jam 5 subuh. Mari setiap pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, juga setiap jemaat yang ada boleh bergabung sebelum kita memulai aktivitas kita boleh bersama-sama mendengarkan renungan singkat dan berdoa bersama. Dan untuk setiap hari Sabtu juga ada komsel setiap hari Sabtu 2:30, dan itu untuk tempat akan di-share di WA setiap minggunya. Kita akan memberikan persembahan, ada BCA bagi mungkin yang belum sempat memberikan secara cash, boleh melalui BCA dengan nomor 0267527788 dan bisa juga melalui QRIS ya. Oke, kita akan memberikan persembahan bagi yang bertugas. Sebelumnya kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan boleh percayakan dalam hidup kami. Bapak, sebentar kami akan mengembalikan sebagian dari apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan setiap benda-benda yang mati ini, setiap rupiah yang masuk Tuhan, boleh berguna untuk memperluas kerajaan-Mu, untuk pekerjaan Tuhan khususnya di HGC Jakarta. Tuhan berkati setiap tangan-tangan akan memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami memberikan persembahan ini. Haleluya. Amin. Sambil memberikan persembahan kita naikkan satu pujian. Ku bawa kepadamu Tuhan persembahan. Bagi yang bertugas, persilakan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan, ku bawa kepadamu Tuhan persembahan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Saya jemput saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan menutup ibadah pada malam hari ini. Akan bersamamu bawa ilham harum dan sejati di hadapan
Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Akan baik yang terbaik. Amin. Yang harum dan terjadi di hadapan kamu. Serahkan pada hamba-Nya. Yesusku, hari yang terbaik sebagai persembahanku dan salib yang terbaik yang harum dan sejuk di hadapan Yesus ku terima korban syukur ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, ini penyembahan kami Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu Tuhan. Bahkan kami telah memberikan persembahan Yesus. Kami percaya Bapak, setiap korban syukur kami Tuhan, setiap apa yang sudah kami berikan Bapak, biarlah membawa pertumbuhan iman kami. Kami meluangkan waktu kami untuk menyembah-Mu. Kami meluangkan waktu kami untuk mendengarkan kebenaran. Bahkan kami dengan sukacita memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Bapa, setiap yang kami berikan itu dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu melalui tempat ini, melalui gereja kami AGC Jakarta. Berkati dalam setiap pelayanannya Tuhan. Bagi itu pelayanan gereja kami secara online, secara onsite, Tuhan memberkati. Berkati Bapa, bahkan setiap apa yang diperlukan. Kami percaya Bapa, Tuhan cukupkan Tuhan. Tuhan berkati kami, sehingga kami terus menjadi berkat bagi gereja kami. Dimulai dari gereja kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan berkati tempat ini Bapak. Bapak Hotel Tebet Jakarta berkati, sehingga melalui tempat ini Tuhan, banyak jiwa mengenal Engkau. Banyak jiwa percaya Engkau Tuhan yang juru selamat. Mungkin banyak jiwa gak sengaja mereka ke tempat ini. Dan bertemu dengan Tuhan. Sebagai Tuhan yang benar. Bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Berkati manajemennya Tuhan. Tuhan sertai karyawannya, Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Bapak. Setiap persembahan yang kami berikan dapat dipakai untuk pelebaran kerajaan-Mu, bahkan untuk operasional gereja kami. Bagi itu secara online onsite. Bahkan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap apa yang menjadi pekerjaan kami. Berkati setiap apa yang menjadi usaha bisnis kami. Kesehatan kami, rumah tangga kami, studi kami, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap apa yang menjadi doa pergumulan Kau jawab Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati gereja kami Bapak. Jemaat Tuhan yang ada di AGC Jakarta, Kau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga
yang ada di Sulawesi Utara, Engkau berkati saudara-saudara kami. HGCY Family yang ada di Sulawesi Utara berkati. Bahkan berkati pelayanan gereja kami, rencana pelayanan ke Karawang Tuhan, ke Lapas kelas 2 Karawang. Tuhan memberkati di bulan September nanti. Kami percaya Bapak, apa yang kami perlukan Tuhan cukupkan, dan biarlah melalui pelayanan ini Tuhan, kami percaya kami menjadi berkat bagi sesama kami, warga binaan yang ada di tempat tersebut. Berkati juga Tuhan setiap yang mempersiapkan ibadah ini, yang mengambil bagian dalam ibadah ini, baik itu Tuhan Yesus sebagai singer, WL pemusik, bahkan yang membawa perjamuan kudus persembahan, yang berkhotbah, bahkan media, Tuhan berkati. Dan kami semua yang hadir, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami makin diberkati oleh Tuhan. Bahkan berkati juga Bapak yang mengikuti secara online, berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Satu hati kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami, sertai Tuhan pembangunannya, Engkau memberkati. Pembangunan infrastruktur di berbagai tempat, Tuhan memberkati sehingga semua berjalan lancar. Berikan hikmat bagi para pemimpin kami, Presiden kami, Pak Joko Widodo bersama wakilnya Pak Maruf Amin, beserta menteri dan para jajaran, para kepala daerah, kota di mana kami ada, para pemimpin kami, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Dan kami berdoa Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna di bulan Juli ini Tuhan. Dan di minggu ini, di minggu berjalan ini Bapak, kami akan memulai aktivitas kami. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus, langkah kaki kami di minggu yang baru. Kau berkati dalam nama Tuhan pekerjaan kami. Bagi itu kami yang bekerja, berusaha di Jabodetabek, bahkan juga mungkin kami yang bertugas keluar kota, Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan juga Bapak, kami akan masuk di bulan yang baru nanti Tuhan, bulan Agustus. Kami percaya penyertaan Tuhan yang sempurna selalu ada bagi kami. Berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati sekali lagi pelayanan gereja kami. Baik itu ibadah raya minggu, bahkan pelayanan doa Tuhan berkati. Doa online onsite Tuhan berkati. Bahkan juga berkati youth service, bahkan Sunday school Tuhan berkati. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih. Berkati setiap pastor yang ada, para pendeta hamba Tuhan yang ada, baik itu yang di Jakarta, Sulawesi Utara Tuhan berkati. Gembala sidang kami Pastor Luki Lau bersama keluarga ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Ibu rohani kami Tuhan memberkati, terus menjadi teladan bagi kami dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hikmat, berikan kesehatan yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Bersama anak cucu mantu Engkau memberkati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya ketika kami pulang sebentar, kami tidak akan sama lagi. Tapi kami percaya semakin hari kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari angkat tangan di hadapan Tuhan untuk menerima setiap berkat Tuhan. Sekaligus kita menutup ibadah kita di sore malam hari ini. Diberkatilah keluarga kita. Diberkatilah setiap rumah tangga kita. Diberkatilah kita bersama orang-orang yang kita kasihi. Diberkatilah pekerjaan kita. Diberkatilah setiap usaha bisnis kita. Diberkatilah setiap apa yang menjadi pergumulan kita. Bahkan diberkatilah apa yang menjadi pergumulan kita, kesehatan kita mengalami pemulihan. Bahkan kita berdoa, setiap apa yang sudah kita doakan mendapat jawaban daripada Tuhan. Karena itu terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini dan seterusnya. Tuhan selalu menyertai kita senantiasa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kita terima berkat Tuhan. Bersama orang percaya kita katakan bersama, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan.
ibadah pada saat sore hari ini telah selesai. Sampai ketemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.